saya coba lagi untuk kamera depan dengan menonaktifkan image stabilizer-nya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Ari Kurniawan 13. Oke, di video kali ini di penghujung tahun 2025 saya mau, ini tanggal 24 ya, 24 hari Rabu bulan Desember. Saya mau ngevlog nih pakai Google Pixel 8 ke Gunung Prau di daerah Temanggung, Wonosobo. Nah, ini persiapannya udah saya packing, tinggal ambil persewaan untuk tenda ya, karena saya nggak punya tenda, jadi masih sewa. Ini akan saya coba karena ada camping, jadi saya akan dapat kesempatan untuk kemungkinan kalau malamnya cerah ya, ngambil Milky Way ataupun ngambil suasana malam. Nah, karena Google Pixel 8 ini dan juga Pixel setelah 8a, 7a itu saya nggak punya banyak kesempatan buat camping ya, karena banyak pekerjaan dan lainnya. Tapi kali ini karena ada kesempatan, saya akan coba untuk tes semua mode yang ada di Pixel 8. Nanti saya tes di jalur, di camping area, atau pas malam hari saya ambil gambar. Nanti teman-teman bisa saksikan bagaimana performa Google Pixel 8 yang menurut saya peningkatannya lumayan bagus banget ya dibandingkan dengan Pixel 7. Nah, untuk pendakian kali ini persiapannya apa aja? Yang jelas untuk persiapan saya bawa jam untuk kegiatan outdoor, ini penting banget. Ini ada peta offline-nya, jadi nanti bisa buat pantau kita ada di jalur atau enggak gitu ya. Ini pakai WinKey ya, saya jamnya WinKey. Linknya ada di deskripsi ya, sambil-sambil jualan ya. Nah, ini untuk persiapannya saya ada beberapa yang terpenting karena ini bulan Desember, musim hujan, saya harus bawa atau persediaan jas hujan plastik. Saya merekomendasikan jas hujan plastik karena dia ringan, terus fungsinya juga menurut saya sama aja ya. Tapi ya kalau yang punya jas hujan lebih baik ya nggak masalah, tapi saya pilih ini. Terus saya ada tripod. Ini tripodnya yang sangat berguna sekali nanti untuk konten dengan Pixel 8. Ini dari Ulanzi ya Pak ya. Nah, mereknya mana ini? Oh, ini Ulanzi berapa gitu, saya lupa. Tapi ini bagus banget, kokoh, udah alloy, ringkas. Terus ini juga kalau dipanjangin itu stabil ya, bukan ala-ala yang oklek-oklek nggak jelas gitu. Ini bagus. Terus sepatunya saya pakai SNTA, ini nomor 44. Saya gedein ya, sebenarnya ukuran kaki saya 43 sih, tapi ini saya gedein supaya lebih nyaman aja. Terus insole-nya saya tambahin biar empuk. Nah, kenapa saya nge-review alat-alat ini? Bukan review ya, ini prepare aja. Saya sambil nyobain kalau Google Pixel 8 dipakai buat ngevlog seperti ini. Terus yang nggak kalah penting ini sarung tangan dan juga P3K. Ini penting banget ya. Saya selalu bawa ini bepergian, nggak cuma pas naik gunung aja. Jadi pas pergi-pergi kemana kayak gitu, motoran atau naik kereta keluar kota, saya selalu bawa P3K. Jadi persediaan yang wajib ada kalau saya bepergian. Lalu ada trash bag. Ini trash bagnya nanti buat ngelapisin ini tas. Sebenarnya tas saya sudah waterproof ya, udah ada raincoatnya juga, tapi dalamnya nanti akan saya tambahin ini supaya lebih aman. Dan juga ada matras. Ini matrasnya yang buat nongkrong depan tenda aja. Terus ini nih, nah ini saya baru nyobain beli buat kalau ada cedera, kesleo, nanti disemprot pakai ini, sebatas meredakan nyeri saja, supaya nanti temennya yang misalnya saya atau teman saya dalam pendakian ya semoga nggak mengalami ya. Misalnya nih terjadi darurat, kita pakai ini supaya bisa melangkah sedikit lebih mendekat ke base camp. Terus apalagi ini penting juga, ini adalah footprint, bisa juga jadi flysheet kalau darurat, misalnya di tengah jalur masih jauh dari area camp tapi tiba-tiba hujan, ya kita bentangin ini untuk perlindungan sementara. Lalu ada kompor portable, ada nesting, terus ada gas. Ini gasnya saya bawa 2 ya. Dan semua perlengkapan saya packingin seperti ini. Jadi udah ada jenis-jenisnya sesuai dengan keperluannya ya.
ada logistik, ada perlengkapan kayak lighting, terus power bank, terus di bawahnya ini perlengkapan ini logistik ya, terus ini perlengkapan kayak pasak dan lainnya, terus ini alat mandi, perlengkapan mandi, dan ini perlengkapan tambahan lainnya. Ini jaket buat di camp area penting, dan ini baju ganti. Jadi kalau saya minimal bawa 3 ya, 3 baju ganti ya. Untuk pas berangkat berarti 1, terus pas di camp areanya kan kita tambah lagi karena malamnya tidur, kita butuh layering yang bagus. Dan juga pas nanti setelah turun itu kan baju kita udah kotor semua tuh, udah kena keringat dan lainnya, saya masih punya 1 baju ganti lagi untuk pulang, perjalanan pulang. Tasnya saya pakai Hikemore, sorry, bukan Hike and Run itu mah yang seri Atmos 60 liter. Ini udah lama ya, cukup awet, nggak ada bagian-bagian yang tiba-tiba rusak ataupun rapuh. It's okay. Sama satu lagi ini saya bawa ini buat pasak atau tiang flysheet gitu ya. Ini buat ngunci kalau misalnya saya butuh tali temali tapi nggak ada pohon ya, pakai ini. Oke, kalau ultrawide-nya biasa ya, ultrawide di malam hari itu pasti noise, jadi teman-teman nggak usah heran. Dan kalau mau jernih, pakai lensa utama dan gunakan lighting yang bagus. Lightingnya kayak gini aja, jangan yang mahal-mahal. Terus pakai lampu ambience kayak gitu untuk mendapatkan ya suasana-suasana yang sinematik. Dan apalagi udah. Jadi ini ada tablet Samsung Galaxy S10 Lite. Ini Samsung baru banget keluar ya, Agustus 2025, jadi belum lama. Saya pakai ini buat ngedit, buat konten, bikin thumbnail pakai Canva, ngedit pakai CapCut. CapCutnya masih mobile ya, nggak kayak di iPad yang sudah CapCut desktop kelasnya. Ini masih kayak di HP cuman lebar aja. Terus untuk konten-konten lainnya ya Lightroom, edit foto, Facebook, pakai ini lancar banget. Ini RAM-nya 6GB, internal 128. Dan untuk kekurangannya nih, kalau ada yang nanya, kekurangan dari S10 Lite adalah speakernya hanya 2. Ternyata tablet kalau speakernya 2 tuh kayak kurang mantep aja dengan bodi segede ini ya dibandingkan dengan HP. Tapi kok kurang menggelegar. Tapi tenang, sudah ada Dolby Atmos-nya, dan ini sudah ada DeX mode-nya. DeX mode-nya ini berguna banget ya. Jadi teman-teman bisa buka banyak aplikasi dengan seperti ini. Lihat tampilannya, wow, keren. Kan cuma mau naik gunung, terus tujuan video tadi itu apa ya, saya mau mempraktekkan ini kamera depan kalau dipakai buat ngevlog tuh kayak gini. Ini di dalam ruangan malam hari, cuma pakai tangan tanpa ada tambahan gimbal ataupun tripod ya, seperti ini di 4K ya, 4K 30 fps. Terus suaranya seperti ini. Terus tadi kalau misalnya pakai kamera belakang di malam hari buat nge-review produk misalnya ya, contoh gambarnya seperti itu. Kurang lebihnya ya, bisa jadi lebih baik kalau teman-teman pakai ruangan yang cahayanya melimpah atau di setup lightingnya dengan baik, itu gambarnya akan lebih optimal. Jadi kamera sebagus apapun, kalau tata cahayanya itu kurang mumpuni ya gambarnya akan kurang sesuai ekspektasi kita. Oke, setelah ini besok saya persiapan kemungkinan berangkat naik motor aja ya. Saya naik Gunung Prau via Basecamp Wates di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Sisi timur ya, Gunung Prau sisi timur. Biasanya kan Patak Banteng, Dieng, Kali Lembu kayak gitu ya, Warawati. Tapi kali ini saya mau jalur yang timur karena lebih dekat dari tempat saya, dari Semarang. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau tangan maksimal segini nih.
Oke teman-teman, ini saya lagi istirahat dulu karena nanjak banget, motornya agak butuh nafas dulu ya. Ini posisinya di Kecamatan Wonoboyo, daerah Wates. Ini jalurnya bagus banget, tanjakannya pol, mantap. Pemandangan di sini sangat bagus ya. Itu yang di depan adalah yang itu tuh Gunung Prau sisi timur, bagian dari Gunung Prau. Di atas di sana ada ladang, ada juga air terjun Surodipo kalau nggak salah namanya. Dan pemandangannya epic banget cuy, mantap. Nah ini zoom 2 kali di pixel 8 masih oke ya. Bisa diturunin di mana gitu. Akhirnya saya mulai start pendakian di pukul 10.34. Turun di mana itu ya? Ini pakai pixel 8 di lensa ultrawide-nya. Kami berempat, 3 dari Jakarta, saya sendiri dari Semarang. Teman semua teman. Tes kamera depan di cuaca berkabut. Ini lagi nanjak. Teman-teman belakang. Lihat bawaan bapaknya, ngeri banget tuh di depan. Mbak, gih naik. Bawaan kami lebih ringan tapi ngos-ngosan cuy. Ada ojek sebenarnya, cuman pengen nyobain jalan. Nasi di sini ya, nasi di situ. Oh, di yang hitam. Ini coba kamera depan, cuacanya masih berkabut teman-teman di Gunung Prau via Wates. Ini di tanggal 26 Desember 2025. Kamera depannya emang kalau stabilisasinya aktif, POV-nya agak ngezoom dikit ya, tapi nggak apa-apa. Satu jam 34 menit kami sampai di pos 2. Jalur Wates ini lumayan landai dan tidak begitu terjal, antar posnya juga dekat-dekat. Di pos 2 ada area cukup lapang, bisa muat 3-4 tenda ini. Tiba-tiba hujan.
tapi ini udah agak mendingan, masih gerimis. Ya resiko mendaki di bulan Desember, yang penting persiapannya ya, bawa mantel plastik kayak gini nggak apa-apa, dia ringan dan mudah diselipkan di tas yang mudah digapai ya saat cuaca tiba-tiba berubah. Treknya seperti ini, licin sekali, kalau posisi turun harus hati-hati teman-teman, dan pastikan sepatunya proper. Kami udah berjalan 2 jam 36 menit di luar waktu istirahat. Ini lensa ultrawide 4K 30. Semua videonya saya rekam di 4K 30 kecuali yang video cinematic blur, karena dia hanya mentok di 1080p 24 fps, tapi gambarnya jernih banget. Halo teman-teman, tadi agak gerimis dan hujan lumayan ya, jadi saat mendirikan tenda nggak saya rekam. Ya ini udah jadi intinya, karena udah pada kedinginan juga, jadi tadi nggak sempat rekam, dan ini itu yang penting. Aduh, apa ini, akar lagi. Yang penting udah jadi dan udah ganti baju. Jadi buat teman-teman yang mau naik dan camping, kalau misalnya di jalur terkena hujan atau gerimis dan bajunya basah, pun kalaupun nggak hujan, nggak ini kan berkeringat, itu wajib ganti saat sudah di camp area atau di tenda, karena buat kenyamanan saat tidur. Karena baju yang kena keringat ataupun basah itu akan cepat sekali nyerap panas tubuh, itu bahaya banget. Jadi buat teman-teman, siapkan baju ganti yang nyaman, yang hangat, tapi tetap ringan dan ringkas ya. Itu udah banyak sekarang, udah murah-murah, dan sama jaket ultimate yang itu akan jadi bagian paling penting untuk menyelamatkan teman-teman, serta sleeping bag itu paling jos. Ini saya mau makan sama teman-teman di tenda sebelah. Saya ini tendanya sendirian, semoga aman ya. Bismillah. Ini kamera depan pixel 8 kalau malam, dan cuma ada lampu seperti ini satu. Noise ya, tetap pencahayaan itu penting banget teman-teman. Saya selalu berkali-kali bilang. Halo teman-teman, jadi masih hujan ya, gerimis sih, tapi lumayan ya. Kami belum bisa kemana-mana karena rencananya di ini udah pukul 6 pagi ya, tapi masih belum bisa lihat pemandangan. Semalam juga saya sebenarnya mau ambil Milky Way ya ceritanya kalau terang, tapi ternyata ya belum diberi kesempatan yang bagus. Gak tahu ini nanti mau sampai jam berapa. Selamat siang, pagi teman-teman. Ini masih berkabut. Saya lagi cari spot buat lihat Sindoro Sumbing.
masih mendung gini ya. Dari kemarin cuacanya seperti ini, belum bisa dapat view yang terbuka, tapi ini udah agak mendingan untuk gerimisnya. Semalam kami ngecamp di situ, di Pelawangan, Camp Pelawangan. Di sini relatif lebih aman karena banyak pohonnya, dan ini pohonnya yang nggak tinggi-tinggi banget, jadi masih tergolong aman dan tidak rawan pohon tumbang karena cukup rapat ya vegetasinya. Dan kalau mau camp agak naik lagi juga di sebelah sana ada. Itu di sana ada Camp Cemoro Tunggal. Tapi kalau badai agak rawan ya. Harus dipersiapkan benar-benar untuk layering tenda dan pemasakannya. Desember full hujan. Desember kurang bersahabat. Saya mau ke zona sinyal. Katanya ada sinyal di situ. Jalannya agak ketutup dan berbahaya. Di sini banyak ranjau. Saya coba naik ke Sunrise Camp. Siapa tahu dapat view yang oke. Masih capek. Jadi ketika camp area Patak Banteng ya lumayan teman-teman, tapi ya masih gerimis seperti biasa. Ini seperti ini. Ini mau sampai Sunrise Camp. Ini kami bertiga, si Amir pulang ke tenda karena dia nggak berminat untuk ke puncak. Jadi kami lanjut dari Sunrise Camp ke puncak, estimasi sekitar 35-40 menitan karena jaraknya memang lumayan jauh. Kalau elevasinya sih nggak se ekstrim itu karena cenderung datar dan naik turunnya kayak gitu-gitu aja tuh, Bukit Teletubbies. Nah, jadi kalau yang ke Gunung Prau cuma sampai Sunrise Camp, itu kalian belum sampai puncak. Puncaknya ada di pojok belakang. Tips terbaiknya adalah kalian naik dari jalur Dieng, Dwarawati atau Kali Lembu. Nanti langsung ketemu puncak, habis itu ngecampnya di Sunrise Camp. Terus turunnya via Patak Banteng. Habis itu ngojek ke base camp awal di Dieng atau Dwarawati. Itu dapat semua. Dan ini karena musim hujan ya, jadi jalurnya seperti ini. Ini kalau musim kemarau kayak bulan Agustus sampai September bagus banget. Kalau saya udah beberapa kali ya naik ke puncaknya Gunung Prau. Di sini banyak percabangan teman-teman, jadi kalau bisa bawa GPS atau download peta offline sebelum naik ke perahu. Dan di area ini juga banyak spot buat ngecamp ya, kalau mau yang agak private.
Jadi surga tersembunyinya Gunung Merapi itu ada di sisi utara ya. Kalau kalian trekking dari Patak Banteng, melipirlah ke belakang, nanti akan ketemu Bukit Teletubbies yang sesungguhnya. Di sini luas banget. Terus kalau datang di start bulan Juli, Agustus, September, dapat view paling bagus di sini. Langit biru. Terus ini nggak terlalu berdebu sih. Mas, monggo. Luas bisa buat banyak tenda. Percabangan kita lewat mana? Percabangan yang mana? Ke Patak Banteng. Patak Banteng kan sana, yang sunrise kan turun. Ini area camping termasuk sabana yang berada di dekat menuju puncak nih. Depan sana belok kanan nanjak 1 kali sampai puncak. Puncak tertingginya Gunung Prau. Nah, di sini luas banget, bisa muat banyak tenda. Tadi saya ketemu teman-teman open trip dari Brebes membawa 50 orang dengan 13 tenda. Itu gila sih, banyak banget cuy. Nih, cacing nih. Dapat nih. Batu itu makan tuh. Batu itu vitamin. Vitamin Z. Mendekati puncak Gunung Prau, teman-teman bisa lihat dataran tinggi Dieng di sebelah sana, dan juga dengan latar belakang Gunung Slamet. Itu tuh, ada gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Foto video sinematik. Kami udah selesai dokumentasi di puncak Gunung Prau. Teman-teman yang dari Jakarta juga udah selesai. Ini saatnya kami turun. Tadi saya cek di perjalanan dari Sunrise Camp ke puncak itu sekitar 1,8 kilo. Dengan perjalanan santai membutuhkan waktu sekitar, dengan foto-foto ya semuanya, itu membutuhkan waktu sekitar 40 menitan. Kalau teman-teman nggak foto-foto, misalnya sambil traileran gitu, mungkin cuma 25 menit nyampe. Dan jalurnya kan nggak ada tanjakan yang gimana-gimana ya, aman semua. Cuman kalau teman-teman jalan dari base camp sisi timur kayak base camp Batas, Ijen Peranak, PR-nya adalah harus balik lagi. Harus balik lagi ke bawah. Nggak bisa langsung turun via Dieng. Bisa sih ngojek, tapi ojeknya mahal nanti jatuhnya. Jauh soalnya. Dekat puncak tuh ada satu spot ya. Ini bisa buat ngecamp sih kayaknya, soalnya ada beberapa tenda di belakang. Dan dari sini view untuk dataran tinggi Diengnya tuh juara. Ya teman-teman, gerah banget. Di belakang sana ada Gunung Slamet. Terus di samping-sampingnya ini adalah dataran tinggi Dieng yang keindahannya luar biasa sekali. Wow. Ini saya coba lagi untuk kamera depan dengan menonaktifkan image stabilizer-nya. Menurut saya sih kalau video konsepnya itu nggak sambil jalan atau terlalu banyak gerak, ini pilihan terbaik ya. Emang agak ribet, harus masuk ke pengaturan, terus nanti harus nonaktifin, dan kalau lupa aktifin lagi nanti footage setelahnya berantakan jadinya. Tapi ya kalau cuma jalannya pelan kayak gini, it's okay sih, nggak ada masalah. Dan menurut saya dynamic range-nya bagus banget ya di Pixel 8 ini.
langitnya itu meskipun putih, tapi untuk di sebagian shadow, area-area shadow masih terangkat dengan baik. Di belakang saya itu ada Gunung Sindoro dan Sumbing, lalu di sebelah sana ada Gunung Slamet dan dataran tinggi Dieng. Mantap sekali teman-teman. Meskipun ini musim hujan, tetapi ini langitnya mulai membaik ya siang ini. Diprediksi cuaca besok hari Minggu tanggal 27 berarti ya, 27 atau 28 itu bakalan cerah sampai pukul 10 pagi. Ini gila sih, cerah banget coy. Ya meskipun langitnya nggak biru tapi view-nya clear. Clear banget. Ini suara saya kedengaran apa enggak ya? Nggak tahu ya. Nanti saya cek deh. Nah, di belakangnya, wow. Sekarang saya cobain kamera belakang di suara angin. Itu ya. Kamera belakang dengan voice non aktif, voice non aktif. Kalau misalnya pakai headset biar POV-nya lebih lebar lagi. Sekali lagi Gimana? Saya akan jalan. Geter banget apa enggak? Soalnya kalau diaktifin dia nge-crop ya, nge-crop sekitar 1,2 kali kayaknya. Dan kalau misalnya ini mau di stabilize di CapCut atau Premiere Pro itu bisa, tapi ya konsekuensinya dia akan nge-zoom dikit. Jadi POV-nya kayak Ace-nya aktif ya, tapi nggak apa-apa. Ini opsinya kita jadi lebih banyak gitu loh. 4K 30 fps. Nah, kali ini saya pakai video cinematic blur 24 fps Full HD dengan Ace-nya non-aktif. Suara saya tadi agak terganggu ya, saya cek footage sebelumnya karena anginnya kencang di sini. Saya tuh terpukau dengan hasil cinematic blur di Pixel 8 ini, meskipun dia Full HD tapi gambarnya tuh jernih banget, menurut saya jernih banget. Cuma ya ngezoom ya, dan kita nggak bisa pakai lensa 0,5 atau ultrawide-nya, dan dia juga nggak bisa di zoom. Jadi ya fix lensa utama dengan ya konsekuensi seperti itu. Tapi kalau saya matiin Ace-nya, apakah POV-nya jadi lebih lebar atau enggak? Nanti saya cek ya sekarang ya. Teman-teman gimana? Dari sini pemandangannya luar biasa teman-teman. Di depan sana ada Sindoro Sumbing, Purwokerto Merapi, Ungaran. Jam 13.58 kami turun dari Gunung Prau via Wates. Ini jalannya sangat licin ya, karena semalam sampai pagi itu hujan. Terus ekstra hati-hati. Wow. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akan bikin video-video seperti ini lagi untuk ngetes HP perkameraannya di berbagai kondisi lah hitungannya ya. Cerahnya tadi dapat dikit-dikit, terus kabutnya dapat, tanpa stabilizer dapat juga, foto-foto dikit lah. Cuma pas malam aja, pas malam cuma di tenda aja sih, karena mau keluar juga hujan. Jadi nanti kalau di bulan Agustus atau September saya punya kesempatan buat naik lagi, saya akan tes lagi, tapi mungkin dengan HP yang berbeda. Jadi terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.